Bismillah. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang beberapa kejadian unik dan nyata yang dialami oleh beberapa pengendara di jalan raya. Ada 3 cerita yang akan saya bawakan. Nah, cerita yang pertama terjadi oleh seorang bapak-bapak yang sedang berkendara sepeda motor sekitar jam 4 sore dari tempatnya bekerja menuju ke rumahnya yang berjarak sekitar 15 kilometer. Ketika namanya itu Pak Mardi ya, teman-teman. Dan ketika itu di jalan raya Pak Mardi berhenti di sebuah lampu merah. Dan tiba-tiba dari arah belakang terdapat sebuah mobil yang melaju sangat kencang. Kemungkinan si sopir mobil ini tidak mengetahui bahwa lampu merah sedang menyala. Karena si sopir pun tidak bisa mengendalikan mobilnya, akhirnya mobil tersebut menabrak motor Pak Mardi hingga terpental. Pak Mardi pun terjatuh tepat di depan mobil tersebut hingga terseret sejauh 25 meter. Dalam kondisi panik, si sopir pun akhirnya berhasil menghentikan mobilnya dan segera melompat dari mobil untuk menghampiri Pak Mardi yang berada di bawah kolong mobil. Dengan dibantu beberapa orang dan juga pengendara di sekitar TKP, akhirnya Pak Mardi pun berhasil dievakuasi dari mobil tersebut. Hingga kemudian Pak Mardi pun dibawa ke rumah sakit untuk segera dirawat. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Pak Mardi pun akhirnya dibawa ke rumah sakit itu. Setelah Pak Mardi sampai di rumah sakit, akhirnya Pak Mardi pun dibawa ke ruang IGD. Sementara sopir menunggu di luar ruangan hingga dengan rasa yang sangat cemas. Takut terjadi sesuatu dengan Pak Mardi. Kemudian selang setengah jam berlalu, akhirnya perawat pun menghampiri si sopir tersebut untuk segera bertemu dengan dokter yang menangani Pak Mardi. Sungguh di luar dugaan, dengan jaket yang sobek sana sini dan terseret di bawah kolong mobil sejauh 25 meter itu, ternyata Pak Mardi tidak terluka sedikit pun. Dia pun menolak untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut karena Pak Mardi merasa kondisinya baik-baik saja. Sopir pun penasaran. Lalu dia bertanya kepada Pak Mardi amalan apa yang Pak Mardi lakukan. Namun Pak Mardi hanya menjawab bahwa dia setiap saat selalu berzikir kecuali ketika berada di tempat kotor dan ataupun sedang tidur. Cerita yang kedua dialami oleh seorang pengemudi, sebut saja bernama Romi, yang mengantarkan dua saudaranya untuk keluar kota menghadiri sebuah pemakaman kerabatnya yang meninggal dunia. Berangkat pukul 10 malam dan tiba sekitar 6 pagi, dan dalam perjalanan itu mereka menghabiskan waktu sekitar 8 jam. Hampir seharian mereka mengikuti prosesi pemakaman tersebut. Rencananya Romi disuruh kerabatnya untuk beristirahat atau tidur beberapa jam sebelum jam 10 malamnya berangkat pulang. Namun salah satu saudaranya Romi mengajak untuk segera pulang karena ada sesuatu yang harus dikerjakan sesampainya di rumah. Sehingga mereka memutuskan untuk pulang berangkat saat itu juga. Dalam kondisi lelah, Romi pun terus melaju hingga sekitar jam 2 malam. Rasa kantuk pun sudah tidak bisa dihindari lagi, namun Romi masih memaksakan untuk berjalan karena sudah relatif dekat dengan rumah.
Tanpa disadari, Romi sempat tertidur hingga akhirnya ada yang menepuk pundaknya dengan sangat keras sehingga dia itu kaget dan membuka mata. Mobil nyaris menabrak median jalan. Secepat kilat dia membelokkan mobil dan masuk ke jalur kanan yang berlawanan arah dan melaju beberapa meter sampai menemukan median jalan yang terbuka untuk kembali ke arah semula. Kebetulan dari arah berlawanan malam itu juga tidak ada mobil yang melaju di jalur tersebut. Kedua saudaranya masih tertidur pulas hingga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Entah siapa yang menepuk bahu si Romi, namun si Romi tak henti-hentinya bersyukur karena kebiasaannya berzikir. Mereka selamat dari kecelakaan fatal. Cerita yang ketiga. Cerita ini dialami oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anaknya yang sudah dewasa, yang ingin mengunjungi kerabatnya di daerah pegunungan. Pengemudi mobil itu adalah anaknya yang laki-laki yang bernama Doni. Perjalanan hampir 3 jam untuk sampai di desa tersebut. Ketika itu menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana pegunungan mulai terasa. Ketika jalanan mulai banyak tikungan dan tanjakan. Di sebelah kiri jalan ada jurang dan yang sebelah kanan adalah tebing yang tinggi. Doni mulai membuka kaca mobil untuk merasakan udara pegunungan. Karena terbuai dengan kesejukannya, ditambah lagi habis kerja lembur semalam, lama-lama dia merasakan kantuk yang sangat amat dan tidak bisa ditahan. Ketika hampir terlelap, tiba-tiba ada sebuah truk yang melaju kencang dari arah berlawanan, nyaris membentur mobil yang mulai oleng, sehingga membuat seisi mobil berteriak dan membuat Doni tersentak. Dan tiba-tiba Ibu Doni melihat sebuah cahaya putih yang menyerupai tangan membantu Doni dalam keadaan yang tidak sadar membanting setir menjauhi truk. Sampai mobil berhasil dikendalikan dan berhenti tepat di tepi jurang. Mereka semua bernafas lega dan Doni pun tak henti-hentinya mengucap syukur. Entah siapa yang telah membantunya, namun ibu selalu berzikir. Akhirnya mereka selamat dari kecelakaan. Itulah tadi beberapa cerita dan kisah nyata yang unik dari kekuatan zikir. Sebesar dan separah apapun peristiwa yang bisa menyelakai manusia, jika kita selalu ingat kebesarannya, dimanapun kita berada, pastilah Tuhan akan menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya. Oke teman-teman, gimana cerita kali ini? Kalau kalian ada cerita yang unik dan menarik ataupun kisah nyata yang kalian alami, bisa kalian komen, nanti aku bakal ceritain. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Doa.